Assalamualaikum Bu Meti. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Bu Meti apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi sedikit tidak baik juga nih Bu Lutfi. Oh gitu. Iya nih Bu, sebenarnya saya juga ada yang mau saya obrolin gitu bareng sama Ibu. Nah kebetulan nih kita lagi ini, mungkin kita ke ruangan di Ibu aja ya, biar bisa lebih enak ya berdua ya ngobrolnya ya. Boleh Bu, boleh. Iya siap. Tadi saya dengar Ibu sedang kurang baik nih. Mungkin Ibu mau cerita, boleh cerita? Atau ada sesuatu kah gitu Bu? Boleh enggak? Iya nih, boleh ya Bu Lutfi sedikit curhat nih. Tapi nggak apa-apa nih waktunya saya ganggu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Enggak, silakan. Nah, mungkin kita mau ada yang ibu merasa ada yang kurang nyaman atau apa, mau cerita ke saya boleh, Iya, enggak. iya. Kemudian mungkin Sebenarnya, mm-mm. ya gimana? Sebenarnya saya tuh ingin apa ya? Ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang saya hadapi nih Bu. Gitu. Jadi saya ingin berdiskusi sama Bu Lutfi terkait masalah yang saya hadapi gitu. Oh gitu. Baik, Bu. Kalau begitu, kalau Ibu merasa nyaman dan enak diskusi dengan saya, boleh dengan senang hati saya akan mendengarkan. Mungkin insya Allah saya sedikit akan mencoba membantu, barangkali bisa membantu Ibu. Mari kita bahas dulu mungkin Bu, supaya obrolan kita lebih enak gitu. Dari obrolan ini kira-kira Ibu mau ngobrolin tentang apa? Kemudian apa yang ingin Ibu harapkan gitu dari hasil obrolan kita gitu Bu. Biar saya juga Iya. bisa lebih mengetahui apa yang kira-kira bisa saya bantu ke Ibu gitu Bu. Iya, gini jadi Bu ya, eee, saya tuh merasa apa ya Bu, merasa kurang kurang nyaman karena tadi itu ada siswa, bukan hanya satu orang sih Bu ya, lebih dari Hmm. 2 orang lah. Ada siswa yang, secara tidak langsung tuh menegur saya gitu, "Bu, Oh kenapa sih gitu. nggak Waduh, masuk-masuk ke kelas?" sebelumnya. Kayak gitu. Hmm. Iya, jadi, "Kenapa nggak masuk-masuk kelas terus dong, Bu? Padahal kan jam pelajaran Ibu, tapi kenapa Ibu nggak masuk kelas?" Nah, itu jadi bikin saya ngerasa nggak enak gitu, nggak nyaman, nggak enak hati, karena ada siswa yang secara tidak langsung menegur seperti itu, gitu. Jadi akhirnya Hmm. kepikiran terus nih. Sementara kan selama ini, eee, bukannya saya pengen jadi guru yang ideal atau gimana gitu ya, tapi yang saya usahakan saya tuh ingin ibaratnya ingin jadi guru yang benar-benar bisa ada saat siswa itu, ada apa sih, saat siswa butuh gitu. Tapi Iya. karena tuntutan pekerjaan yang lain selain ngajar, akhirnya dalam waktu kurang Iya. lebih 2 minggu ini, jadi saya banyak meninggalkan jam jam di kelas Bu gitu, Bu Siana, Lutfi. mohon maaf, Oh begitu. ini belum Baik. ada penentuan Kalau dari co-hostnya yang ya? tadi saya dengarkan dari Ibu, nah kira-kira dengan obrolan Ibu dengan saya nih sekarang, tujuan Ibu sekarang nih Sudah Bu, diskusi dengan saya kira-kira Ibu inginnya seperti apa gitu Bu? coba Tujuan dari di Ibu sekarang diskusi dengan saya, ya Ibu sekarang kan Sudah, Bu? mudah-mudahan bisa saya dikenalkan. sedikit bisa membantu ya Bu ya apa yang Ibu alami Berarti saat yang ini. kelompok 3 tadi Tapi Ibu saya siap ingin mengetahui dijadikan dulu co-host siapa, tujuan Bu? dari Semuanya Bu obrolan Siti. kita, Oh, kira-kira Ibu semuanya? Ya, ingin coba ya. ingin Silakan menyelesaikan dipilih apa salah satu begitu aja Bu? untuk Bu, ngerekam. Hmm. mhm, Baik-baik kalau begitu. Kalau Ibu memang merasa percaya dengan Stop saya akan suara coba ya. mendengarkan Jangan dulu ada dari Ibu. mix-sound. Boleh mungkin diceritakan gimana Bu? iya, jadi, Spesifik ada apa? tadi ya, Bu, ya, tadi Mantap siang tuh sekali. ada siswa kurang lebih Tadi 3 itu orang lah, biar nggak ada 4 orang suara-suara gitu. masuk dari room Mereka utama, tuh gimana ini? langsung ke Takutnya saya kayak mau ngomong, jadi direkam secara masuk tidak lagi langsung barusan. menegur, "Ibu Karena kenapa kita sih udah nggak mulai masuk ini. terus pas pelajaran? Berarti Padahal kan kita semuanya tuh di mau belajar sama off-in, Pak, Ibu," gitu kan. kompak. Nah jadi, Keluar eee, aja dulu gitu dari ada omongan dari anak room kayak utama. gitu, saya tuh, apa ya, jadi ngerasa bersalah gitu loh Bu Lutfi, jadi ngerasa nggak enak ke anak, Hmm. ngerasa Kaulah keluar bersalah gitu videonya. kan, mengecewakan anak ibaratnya gitu Ulina ya. kecetnya Karena sakabukare so kamanana. idealis saya tuh, emang Ibu ditunggu gitu sama muridnya di kelas, Jadi pas padahal enggak, tengah-tengah bukan mulai gitu sih. berbicara, Tapi dari ternyata omongan anak yang banyak tadi suara-suara bilang, "Ibu masuk kok Bu nggak Siti. masuk-masuk Jadi nih ke karekam. kelas?" Gitu.
Udah 2 minggu sih Bu Lutfi, memang saya nggak masuk ke kelas gitu. Jadi tembus juga ya Pak ya? Jam kan tiap Tembus, harinya full ya Bu Lutfi, tapi Oh ya. setiap mau masuk kelas itu selalu berarti harus keluar aja kayaknya. Tembus Pak kalau ngerekam Pak. gitu. Nah dari minggu Berarti kemarin nggak bisa ada ya. persiapan gladi. Nanti rame gladi dong. ANBK. Iya, Nah, saya karena minggu enak-enak ini udah mulai curhat-curhatan kemarin yang valid, Bu hari H Siti. gladinya. Jadi Terus Ibu ya Belum. mau tidak mau tugas tambahan Yang jadi kita belum, panitia kelompok gladi 3 belum. bikin saya jadi nggak masuk kelas lagi gitu. Nah sebetulnya sebelum Iya. anak kelas ini juga saya udah ngerasa, aduh kok saya pasti nggak masuk ke kelas lagi nih pasti karena nggak bisa gitu, harus fokus ke jadi panitia Kalau gladi. keluar dulu Apalagi saya nggak apa-apa sekretaris kan? ngurus administrasi dan sebagainya gitu. Nah tadi pas ketemu di depan ruang guru, Nah, oke, dia sip. ngomong, "Ibu kok nggak masuk lagi sih ke kelas? Kenapa sih Ibu kok nggak masuk aja ke kelas? Padahal kan Ibu ada di sekolah," gitu. Jadi ada perkataan kayak gitu tuh Pokoknya bikin keluar jadi udah tino saya doang merasa itu. bersalah, terus saya Nggak bisa usah Pak, masuk ini udah recording Pak. ini gitu. Udah ada Nah itu tulisan yang recording nggak Pak di situ Pak? Iya. Oh gitu. Di Baik saya Bu. Kalau dari enggak, cerita sama Ibu itu sih dan saya mau valid yang sedikit kita Udah Pak, udah mengutip mulai ya, berarti recording. kurang lebih mulai dengan ada. kesibukannya Ibu yang cukup Ah, padat siap. 2 minggu ini, Ibu meninggalkan Baik Bu, yang kelas saya kurang udah lebih Bu, 2 yang minggu kelompok gitu 5 ya. Bu. Sampai akhirnya ada siswa yang memberanikan diri untuk menegur, sebetulnya mungkin bertanya ya, kalau siswa mau bukan menegur ya, lebih kepada Jadi bertanya ke Ibu iya gitu. betul. Jadi karena siswa bertanya seperti itu, jadi ibaratnya kayak teguran juga buat saya gitu yang saya Ya, rasain betul itu sih Bu Lutfi. betul. Jadi kumaha Iya tuh iya sih Bu. langsung Nah keluar. baik Bu, kira-kira dari masalah yang Ibu hadapi tadi, Emang nah apakah Oh, udah kita sebetulnya mulai. yang Ibu inginkan seperti apa nih sebetulnya? Kalau Dari yang siswa saya tadi ya ingin gitu, Ibu kan tadi merasa ditegur, ditanya gitu, apa sih yang Ibu harapkan? pengennya sih kalau jujur ya Bu ya Lutfi, Ya, saya tuh pengennya mau masuk ke kelas sih. Pengen masuk ke gitu. kelas gitu kan. Iya, Pengen iya. kayak guru-guru yang Masukan lain dulu aja nanti deh, nggak mau ganggu. ada tugas tambahan ini itu selain ngajar gitu, pengennya. Iya, Tapi ya karena ada kepercayaan dari Bapak Kepala, kemudian ada kepercayaan dari teman-teman rekan guru sejawat juga yang menunjuk saya jadi salah satu ada di kepanitiaan ANBK gitu. Ya akhirnya mau tidak mau harus walaupun tugas tambahan tetap harus dijalankan kan gitu. Tapi ya betul. gitu, jadi satu sisi ingin masuk kelas, satu sisi kalau tidak menjalankan tugas tambahan ya bisa jadi masalah juga gitu. Jadi Betul. dilematis juga sebetulnya Iya, sih. iya, iya. Bisa milih mah jadi guru biasa aja deh, pengen ngajar. Kalau Iya ya pengen Bu ya. itu sih, iya Hmm. gitu. Tapi dari baik Bu, dari tadi yang Ibu ceritakan gitu kan, harapannya Ibu kan sebenarnya ingin masuk kelas gitu ya. Nah Betul. berarti masalah yang mendasarnya nih Bu, yang menjadikan Ibu jadi gak bisa masuk kelas itu kan lebih kepada kesibukan Ibu gitu ya. Coba Ibu bisa ceritakan nggak ke saya kira-kira nih dari kondisi saat ini yang Ibu hadapi, apakah ada peluang untuk Ibu berada di posisi yang lebih baik gitu begitu Bu? Seperti tadi misalkan ada anak yang menegur, kemudian Ibu dengan semua kesibukan Ibu, apakah ada dukungan-dukungan dari yang lain kalau Ibu memilih dengan, kan tadi harapan Ibu adalah Ibu mah ingin tetap di kelas aja gitu. Apakah ada dukungan nggak sih Bu dengan apa yang Ibu impikan gitu tadi? Kira-kiranya kalau ada keputusan seperti itu, ada nggak impian? Maksudnya ada dukungan nggak mungkin dari beberapa pihak gitu? Kalau dukungan sih pasti ya pengen sih ada dukungan, tapi ya saya maunya gini nih Bu Lutfi. Saya juga berharap pengennya anak tuh mengerti lah kalau saya tidak masuk kelas itu pasti karena ada alasan ya, tidak karena si ibu mau nggak mau masuk kelas, ibu mau bolos masuk kelas gitu kan. Tapi saya mau anak tuh ngerti kalau saya nggak masuk kelas itu karena ada tugas tambahan yang lain gitu, yang mungkin tidak akan apa ya, tidak manjang, paling hanya beberapa kali aja tidak masuk Iya, kelasnya. iya. Pengennya sih ngerti anak tuh kayak Iya, gitu. Ya bisa jadi anak juga kurang paham mungkin ya karena ngomong seperti itu. Jadi ya paling itu sih. Berarti masalah sekarang kita kerucutkan, masalahnya lebih kepada ingin anak-anak lebih memahami gitu ya apa yang boleh saya bertanya Bu? Ibu, Boleh. apakah Ibu pernah membahas ke anak-anak nggak Bu terkait kesibukan Ibu gitu? Membahas sih pernah Membahas dengan Bu Lutfi, anak-anak. iya. Kemudian Cuman pernah mendiskusikan. mendiskusikan pernah, tapi ya gitu saya juga apa ya, baru-baru sekarang ini sih ada bener-bener
ibaratnya kesibukannya itu berlangsung secara terus-menerus, mungkin karena waktunya yang bersamaan, terus kegiatannya pada bentrok gitu ya. Kebetulan jam ngajarnya juga full, jadi ya pasti resikonya ada satu yang ditinggalkan, mungkin ya itu tadi kelas, jadi ditinggalkan, jadi nggak masuk kelas gitu. Anak sih Kemudian tahu kalau anak-anaknya dengan ya, siapa, Bu? anak tahu kalau saya tuh, punya tugas tambahan gitu sebagai staf kurikulum dan lain-lain gitu. Tapi ya gitu, walaupun tahu mungkin dari sisi anak ya tetap aja menyalahkan saya karena nggak masuk kelas gitu ya. Ya, iya, Heeh, iya, iya. heeh, gitu. Ini anak ini tuh semua anak atau hanya beberapa anak gitu, Bu? Umumnya mah dalam saat ketemu ya tadi di luar kelas, anak yang saya ajar rata-rata ngomong gitu. Mungkin karena dari minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin kan full Senin sampai Jumat saya nggak masuk ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu geladi untuk kelas 11 dan 12. Kemudian hari Jumatnya saya juga nggak bisa masuk, walaupun kelasnya berbeda nggak bisa masuk karena saya harus jadi narasumber di SMA 14 gitu. Jadi nggak bisa masuk. Akhirnya full 1 minggu kemarin nggak masuk. Nah, minggu sekarang juga sama, dari Senin kemarin nggak masuk lagi di kelas yang itu gitu kan. Jadi ya hampir setiap anak yang ketemu kelasnya berbeda, ngomongnya, "Ibu kok nggak masuk terus nggak masuk terus?" Nah, jadi dengan ada omongan kayak gitu tuh jadi langsung masuk ke hati gitu, Iya, iya, kepikiran. iya. Mungkin karena dasarnya juga suka ini mungkin ya, orangnya suka ngepikirin masalah kayak gitu. Iya. Baik, Bu. Dari yang tadi Ibu sampaikan, adakah kira-kira yang akan Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan terkait siswa yang merasa ditinggalkan gitu, Bu? Iya. Kalau, belum sih ya, tapi pengennya sih saya mau kalau misalnya nih, besok ANBK untuk kelas 11-nya ya di hari ketiga, saya mau mungkin kalau hari kemarin dan sekarang, saya betul-betul, nggak masuk sama sekali, tapi untuk besok saya rencananya mau mengusahakan masuk dulu ke kelas walaupun sebentar. Jadi Jadi sebetulnya kalau dari maaf mhm, Ibu motong, kalau sebetulnya ya, kalau dari Ibu full yang pegang ANBK, dari jadwal Ibu dari pagi sampai siang, betul-betul mhm. tidak ada jeda waktu untuk masuk ke kelas ya, Bu ya? Iya, Atau jadi gini, sebetulnya ada? karena posisinya kebetulan kan, sekretaris ada 2, tapi yang sekretaris yang satunya lagi tidak bisa hadir karena lagi ada, pelatihan ke Jogja, jadi otomatis Mhm. saya ngurus semua gitu kan. Tambah yang namanya ANBK itu, Bisa ternyata ditunda ya? menyebabkan kendala dan sebagainya. Belum Iya. harus menerima pengawas, menemani pengawas yang dari luar sekolah gitu kan. Iya, Mhm. saya berpikirnya, "Oh nggak apa-apa lah ninggalin anak," gitu. Walaupun tugas sudah diberikan memang lewat WA, Mhm. ketemu langsung, mungkin belum cukup bagi anak, jadi lebih baik Betul. rencana untuk besoknya sih, ya mungkin saya ke kelas dulu walaupun sebentar, eee, Mhm. memberi tugasnya secara langsung, jadi sambil mengemukakan alasan kenapa saya tidak bisa hadir. Walaupun alasan itu udah saya sampaikan sih di WA grup juga, saya nggak bisa Mhm. hadir karena saya lagi, jadi panitia ANBK gitu, tapi mungkin anak ibaratnya ya kurang mungkin kalau lewat, WA mah ya, jadi saya rencananya mau ngomong langsung, Mhm. biar mereka juga ya biar lebih ngerti aja gitulah Bu Lutfi. Mhm. Betul, betul. Jadi sebetulnya kalau Ibu ada sedikit aja meluangkan waktu mungkin akan sedikit membantu ya, Bu ya, ke Nah, anak-anak betul. supaya Iya merasa mungkin heeh. mengerti. Betul, betul, Iya, betul. jadi kemarin saya, mungkin rada rada, nganggap anak terlalu ini juga, "Ah, anak nggak masalah lah kayaknya kalau lewat WA juga tugasnya Hmm. diberikan," gitu. Jadi terlalu nganggap, Iya. kayak gitu. Jadi ternyata mungkin anak pengennya ada langsung lah ngomong. Jadi mungkin besok sebaiknya saya lebih lebih ini aja ke anaknya gitu. Mhm. Nah, baik berarti sudah sedikit ada solusi ya, Bu ya. Gimana, Bu, sekarang perasaannya? Sedikit Apakah plong. masih seperti tadi kah? Enggak, bener plong. Jadi, kebenaran pas Bu Lutfi tadi ngajak ngobrol, memang saya ingin cerita ke siapa ya, curhat ke siapa ya, jadi, alhamdulillah sedikit lega ya Bu Lutfi ya, bisa Alhamdulillah, berbagi mudah-mudahan. terus, ya jadi tahulah apa yang harus saya lakukan ke depan, besok-besoknya gitu. Mhm, Insya Allah Bu Meti semangat, siap insya Allah ya. Anak-anak juga insya Allah sebetulnya yang tadi Ibu sampaikan, mereka sebetulnya hanya butuh kehadiran kita ya Bu ya sebentar aja gitu. Karena kan ketika mereka menyampaikan itu sebetulnya rasa rindu ke ibu gurunya ya yang udah lama nih nggak ada.
Nah, tiba-tiba mungkin. bertemu dengan Iya. ibu itu tuh sebenarnya bentuk mereka teh ingin menanyakan keadaan ibu gitu. Tapi alhamdulillah kalau ibu sekarang sudah bisa mencari solusi ya Bu ya untuk apa keadaan ibu sekarang. Terima kasih ya Bu sudah percaya sama saya untuk bercerita, mudah-mudahan sedikit membantu. Iya, sami-sami Bu Lutfi. Terima kasih juga ya sudah ibaratnya jadi menuntun saya. Jadi saya pun jadi plong, kemudian jadi tahu kalau saya itu ternyata mungkin kurang juga nih memperhatikan anak ya, nganggap anak tuh nggak akan masalah gitu. Kalaupun saya nggak masuk juga, ternyata anak memperhatikan juga ya kalau saya tuh beberapa kali nggak masuk gitu. Jadi dengan ngobrol Iya, sama Bu Lutfi, jadi saya juga tahu kalau ada yang kurang dari diri saya gitu. iya, Iya, iya siap Bu, semangat ya Bu ya. iya, sami-sami Bu Lutfi. Ya, mohon Terima kasih atas waktunya ya Bu Lutfi ya. sama-sama Bu. Ayo Bu, kita ketemu Iya, besok lagi ya Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lutfi, hatur nuhun. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Cucu. Assalamualaikum Ibu. Bu Cucu gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kayaknya ada yang beda nih Bu Cucu nih. Nah ini Bu Rada kebetulan. kurang semangat ya? Ya, kebetulan saya bertemu dengan Ibu. Jadi ingin banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan ada solusi ya Bu ya. Ini Bu, Boleh Bu. kemarin ketika 2 minggu saya melakukan asesmen di sekolah, di kelas ya Bu ya. Kemudian ada beberapa anak, setelah 2 minggu inilah, ada beberapa anak yang, karena saya kan dari minggu awal gitu Ibu, ada beberapa anak yang saya mengizinkan anak untuk sok coba anak-anak kita buat 2 grup ya, ada grup anak-anak, ada grup dengan orang tua gitu. Karena dia kan udah kelas genap sudah mulai mandiri dan punya HP sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata di beberapa hari yang lalu saya melihat status anak-anak itu kayaknya jelek banget gitu Bu. Jadi status si anak tersebut dia itu menuliskan bahwa apa sih namanya teh hidup tidak enak itu ketika melihat ayah dengan adik tiri cina gitu. Seperti itu. Itu status dari satu anak? Cucu awalnya berpikir ini teh status anak atau status orang tua gitu ya. Jadi, nah dari permasalahan itu teh, jadi cucu teh ingin intinya digali dulu karena kelihatan nih anaknya tuh rada pendiam gitu ya. Nah akhirnya hari besoknya cucu screenshot tuh ya statusnya. Hari besoknya cucu tanya, nah ini yang membuat status siapa? Saya Bu. Nah, wah kayaknya bener nih cucu harus lebih deket gitu. Nah dari sana tuh emang jadi tujuan pembicaraan itu pengen apa ya? Pengen bagaimana sih caranya memotivasi anak. Ternyata di kelas cucu yang 25 anak itu yang divorce itu ya Bu ya, yang divorce itu ya dari 25 anak itu yang divorce itu hampir 7 anak dari 25 bayangkan Bu. Nah, kalau yang lain mah kelihatan ya itu teh baru karena kan cucu ketemu dengan mereka sekarang minggu keempat mungkin ya Bu ya, belum semuanya cucu gali ini. Nah, yang menurut cucu agak berat itu anak itu gitu. Jadi intinya ingin bagaimana sih cara memotivasi anak itu yang sampai karena akibat dari divorce-nya orang tua itu dampaknya itu ternyata besar gitu kan ya sampai anak itu berani membuat status. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Nah, dari sana sih Bu masalah yang ingin cucu sampaikan kepada Ibu gitu. Seperti itu bagaimana sih caranya gitu Bu. Iya, jadi Bu Cucu tuh saat membaca status anak, apa yang Bu Cucu rasain nih? Yang cucu rasakan itu sedih banget gitu, kena banget gitu Bu. Kena banget karena kan kalau ngelihat anaknya tuh emang ceria tapi rada murung gitu Bu. Ceria tapi murung gitu, ceria tapi murung gitu. Mungkin karena kebetulan minggu kemarin itu ada camping juga, ada camping sekolah. Nah, si anak itu mungkin anak-anak lain mah ya Bu ya, versi anak lain kan cucu tanya, "Gimana nih persiapannya? Udah siap belum?" gitu ya. Si anak itu mah kelihatan
Kalau yang lain, "Ibu, mama saya mau udah beli ini, bapak saya ini," gitu kan ya. Si anak itu teh kelihatan murung gitu kan ya. Jadi kayaknya teh si anak teh, eee, ngerasa apa ya, meureun, "Kok yang lain bisa aku enggak?" Gitu. Gitu sih Bu, jadi kasihan banget gitu, kasihan banget gitu Bu, gitu. Iya, iya. Oke, jadi yang saya tangkap tuh karena Bu Cucu sebagai guru kelasnya juga ya, saat Iya membaca betul, siswa tersebut menulis status, jadi karena merasa sebagai orang tua walaupun di sekolah jadi kena gitu ya, ingin betul nah, betul betul betul. luar biasa sih Bu Cucu jadi bisa merasakan nih, Mmm, walaupun bukan orang tua kandung tapi sebagai orang mhm, tua di sekolah juga merasakan apa yang, dirasain anak ya. iya Itu betul. udah luar biasa Bu Cucu nih. Nah jadi, Bu Cucu langkah selanjutnya gimana nih? Apakah akan memanggil anak atau bagaimana? Nah, yang sudah Cucu lakukan yang pertama itu ngobrol dengan anaknya ya, Bu, ya. Mhm, Jadi Cucu lebih tahu awalnya biasa kan kalau guru kelas 6 karena, datanya harus karena untuk ijazah dan lain sebagainya, di awal masuk sih Cucu ngumpulin anak-anak itu ngumpulin dokumen awalnya. Memang dilihat kan kalau di dokumen kan tidak tidak ditulis cerai dan lain sebagainya masih kakaknya masih seperti itu gitu ya. iya betul. Setelah nah terus setelah asesmen non kognitif terus ngobrol dengan anak gitu apalagi pas tahu lah ternyata setelah itu terutama ketika cucu tahu banget setelah anak-anak itu ya anak-anak itu membuat status wah kayaknya harus lebih dekat ke anak akhirnya cucu tanya satu-satu anak tinggal dengan siapa dengan nenek nah itu dari sana tahulah itu tuh 7 anak nah dari sana tuh yang pertama cucu lakukan untuk yang pertama ke anak itu dulu karena anak itu kan terlihat banget donnya ya Bu ya karena Mhm, beliau beliau itu perempuan gitu ya, perempuan. Mungkin dari 7 orang itu yang 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 divorce itu perempuannya cuma 2 tapi yang mmm, satu mah tinggal dengan ibunya, kalau dia tinggal dengan neneknya. Jadi akhirnya langkah yang pertama setelah cucu identifikasi anak-anaknya, dilihat itu mereka tinggal dengan siapa, yang kedua adalah cucu memanggil yang 7 orang itu tapi tidak berbarengan satu persatu sih Bu, satu persatu diajak ngobrol. Nah, untuk anak yang pertama yang menurut cucu tuh agak berat ya Bu ya, cucu tanya, "Gimana Nak, tinggal dengan siapa?" Nah, akhirnya dia dia cerita tinggalnya dengan neneknya, ibunya sudah menikah lagi, bapaknya menikah lagi gitu. Kadang kebutuhannya itu lebih lebih dari dikasih oleh ibunya mhm, dikasihin ke neneknya kadang kalau ibunya sama bapaknya telat itu dari neneknya karena bapaknya itu jarang terus ada ucapan yang membuat kenapa dia membuat status kayak gitu teh ketika dia meminta sesuatu untuk ya mungkin persiapan camping ya Bu ya memerlukan uang dia meminta uang kepada orang tuanya si mamahnya tuh bilang gini emang maaf bahasa Sunda bapak maneh nggak ngasih gitulah jadi intinya mhm, iya Pilot, iya, padahal dia itu kan melihat status status orang tua bapaknya gitu ya. Ketika dia punya adik tiri, beli apa Bu, adik saya hanya ya 100.000 juga atau 50.000 juga kayaknya nggak akan lebih dari itu, tapi nggak diperhatiin. Gitu Bu, itu sih. jadi dasarnya anaknya pengen diperhatiin juga ya sama orang Hmm, tuanya walaupun udah punya adik yang lain gitu ya, betul gitu. betul Iya. gitu. Jadi, kalau saya perhatiin sih tadi langkah-langkah yang Ibu, Cucu lakukan udah bagus ya, Bu, udah idenya, solusinya udah ada gitu. Berarti, nah sekarang gimana nih komitmen Bu Cucu selanjutnya nih? Kalau Komitmen selanjutnya untuk kalau mengatasi, anak-anak yang kayak gini? Nah, kalau untuk selanjutnya mungkin cucu akan ngobrol ke di mana si anak itu tinggal, dengan siapa si anak itu tinggal. Kan ini baru karena kan baru baru cucu identifikasi sekarang-sekarang ya, Bu, ya. Mungkin, Iya, mulai besok mungkin akan menuju ke anaknya, menuju ke, dia itu tinggal dengan siapa, kayak anak yang ini karena dia tinggal dengan neneknya, nah cucu akan ke neneknya gitu, akan home visit lah ke neneknya gitu. Jadi seperti apa anaknya. Jadi sama-sama saling memotivasi lah Bu, cucu sebagai orang tuanya di sekolah, neneknya sebagai orang tuanya di rumah gitu. di Karena rumah. kayak kemarin pas waktu apa ya namanya waktu kehadiran seorang ibu tuh kayaknya emang diperlukan banget gitu ya Bu. Ketika kemarin pramuka aja kan tidur ya Bu ya, tidur si anak-anaknya tidur bebarengan cucu masuk ke barak mereka gitu kan ya karena anak perempuan anak-anak udah jam setengah 11 waktunya tidur udah berdoa belum udah sikat gigi belum biasalah sebagai orang tua ya ke anak-anak perempuan semuanya sok tidur ya nah, cucu biasa salaman ke anak-anak teh itu tuh sih kan karena cucu terbiasa ke anak suka meluk dulu ya ke anak
ke anak cucu sendiri gitu. Ke anak-anak juga sama meluk si anak itu teh meluknya teh meluk banget ke ibu, semakin kayak gitu dicipak-cipiki ya Allah. Kayaknya teh dia teh merindukan ini gitu kan sosok seperti ini makanya cucu berusaha udahlah kalaupun misalnya nanti setelah konvisit dengan orang tuanya mau maksudnya teh ai menasihati mah tidak mungkin ya Bu ya. Itu kan apalagi urusan keluarga gitu mungkin pengen tahu gimana sih dia di keluarganya seperti apa gitu karena emang anaknya udah mah cantik pinter gitu Bu. Iya, Sekarang aja karena kan emang cucu identifikasi si anak itu teh sekarang itu kelas 6 kan udah menginjak masa remaja ya masuk ke masa remaja awal gitu ya mungkin ada rasa iri ke teman kenapa dia bisa seperti itu saya enggak mungkin kelihatan gitu seperti itu sih Bu iya. kayak gitu. Jadi dukungan apa nih? Berarti ada perlu dukungan dari pihak-pihak lain juga ya Bu ya, Iya agar betul betul tujuan yang Bu Cucu inginkan itu bisa tercapai nih. Jadi iya. bisa dari siapa aja nih Bu Cucu dukungan yang dibutuhkan sama Bu Cucu? Yang cucu butuhkan mungkin dari teman yang pertama biar dia tetap semangat sekolah dari teman-temannya dulu, dari teman-teman sekolahnya dulu. Biasanya cucu setiap karena sudah tahu nih kondisi di sekolah yang baru ini anak-anaknya seperti ini gitu ya Bu ya. Jadi suka ya benar cucu beruntung sekali ketika belajar kemarin PSE pembelajaran sosial emosional kemarin ya Bu ya. Iya, Asa iya. kena banget gitu ya pembelajarannya teh dan cucu suka kalau tidak eh, tidak kalau stop mah itu ibu ngantuk gitu ya ketika cucu tampilkan video-video hikmah ke anak-anak apalagi tentang keluarga atau yang lagu Hey Kamu yang kayak gitu ya sampai anak-anak teh tuh lihat nah padahal cucu nggak ke ini tapi ke anak-anak lihat ya dia tuh melihat orang tuanya gini-gini sampai sedikit cerita hikmah kayak gitulah Bu jadi ya itu satu jadi dari teman-temannya jadi gurunya juga gitu terus dari rekan guru juga cucu sudah kok ngobrol juga ke guru agama sama guru olahraga ternyata kan mereka memang sudah tahu gitu ya Bu gini ya terima kasih Bu Cucu udah tahu gitu kan karena kan Cucu belum ngobrol ya ketika ngobrol sama guru sebelumnya nggak sedetail ini gitu kan ternyata si anak ini karena guru sebelumnya kan laki-laki gitu kan ya Bu ya kayak gitu terus yang ketiga adalah dukungan dari emang yang utamanya juga adalah dari keluarganya gitu. Keluarganya ya, betul. Iya dari keluarganya begitu. Iya. Baik Bu Cucu, itu solusinya udah luar biasa, tinggal komitmen Bu Cucu untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Coba sekarang tanya nih ke Bu Cucu, gimana Bu Cucu nih? Barusan udah cerita, udah curhat ke saya nih, gimana nih perasaannya sekarang nih? Saya saplong karena Bu Meti juga seorang ibu ya. Jadi Ad ya Bu Meti ketika mendengar cerita itu kan jelek gitu ketika sesama seorang ibu bercerita bahwa ada di kelas yang iya, kayak gitu jadi wah ya mungkin harus jadi ibu yang baik juga di sekolah kayak gitu. betul ya. Apa yang sudah Bu Cucu lakukan itu luar biasa sangat bagus. Jadi orang tua kedua buat anak ya. Jadi Iya anak tidak betul. merasa kesepian dan sebagainya. Baik, semoga Bu Cucu bisa terus ya berkomitmen untuk bisa membantu anak yang di wali kelasnya dengan baik gitu ya Bu Cucu ya. Amin, amin Ibu, Iya, amin. baik. Semoga komitmennya terus berjalan gitu. Amin Ibu. Terima Iya, kasih Bu Meti waktunya sudah iya, mendengarkan curhat-curhat dari cucu. iya. Sama-sama Bu Cucu. Selalu semangat ya. Selalu menjadi Iya, guru yang baik dan iya, dinantikan oleh murid-muridnya ya. Oke, amin. saya tinggal dulu ya Bu Cucu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi diri saya setelah, ini judulnya belum diganti ya. Refleksi diri setelah melakukan sesi coaching. Ya, jadi yang saya rasakan nih selama barusan melakukan sesi coaching, jujur sih ada deg-degan di awalnya takut tidak runut dengan Tirta gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah dijalani mah ya sudahlah plong. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, ini saat menjadi coach, saya bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching, kemudian sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dan berusaha untuk hadir bagi coaching. Jadi turut merasakan apa yang coaching rasakan gitu. Kemudian saat menjadi coaching, saya dapat menuangkan apa yang kita alami dengan rinci karena peran coach yang membantu saya sebagai coach, peran coach yang membantu saya sebagai coach sehingga saya posisi coach itu bisa menjelaskan masalah yang saya hadapi. Kemudian yang masih harus diperbaiki ini terutama saat menjadi coach.
saat menjadi coach ini, kayaknya perlu lebih tenang gitu kan, kemudian perlu juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalau kata Bu Cucu berbobot gitu ya. Jadi harus, menyiapkan pertanyaan yang bisa memancing, coach itu agar dia mau menceritakan secara rinci apa yang dia hadapi. Nah, itu yang sepertinya harus lebih ditingkatkan. Kemudian yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi, presence atau kehadiran penuh ya tadi, harus tetap fokus, harus berusaha untuk mendengarkan dengan seksama, kemudian harus juga, merasakan apa yang dialami oleh koci gitu ya. Jadi ada rasa empatinya juga. Kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya, yaitu meningkatkan keterampilan bertanya, tetap karena, apa ya, fokus utama dari coach itu seorang coach adalah bagaimana kemampuan dia itu untuk, bertanya, memancing agar coach itu merasa nyaman dan mau mengutarakan masalah yang dia hadapi gitu. Baik, untuk hasil refleksinya secara keseluruhan seperti itu, secara umum saya mendapatkan banyak pengalaman berharga baik saat menjadi coach maupun saat menjadi coachee. Nah, umpan balik dari coachee, saat saya menjadi coachee itu yang saya rasakan ya tadi sama sih dengan Bu Cucu, hati jadi plong gitu kan, rasa kesal, rasa takut, rasa kecewa, atau rasa, tadi merasa bersalah akibat dari apa yang, diungkapkan oleh anak itu, Eee, lambat laun lah jadi hilang karena ibaratnya mah ada teman berbagi, teman, mengeluarkan apa ya, berkeluh kesah ibaratnya. Nah kemudian, saya juga menyadari bahwa ada yang kurang dari diri saya sehingga anak itu bisa, berkata seperti itu. Jadi dari coaching ini, saya bisa menentukan juga solusi terbaik, jalan terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi dan saya ke depannya tahu harus bagaimana gitu. Harus bisa bersikap bijak, tidak emosi. Jadi peran coach ini, dalam coaching ini benar-benar, membantu saya dalam posisi coachee gitu. Itu aja Bu Lutfi, Bu Cucu.